Ada beberapa slide yang sudah saya siapkan dalam bentuk PowerPoint. Sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak Nova, udah jelas banget. Iya. Jadi mudah-mudahan ini sinyal saya di rumah bersahabat, karena kadang kalau di rumah kurang stabil juga ini internetnya. Baik, soal yang pertama ini Bapak Ibu, kemarin ada beberapa pertanyaan di WA saya ini tentang kaitannya dengan varises. Nah, ibu kita seorang pekerja pabrik konveksi. Karena tubuhnya gemuk dan terlalu banyak berdiri, beliau mengalami varises di kaki. Varises yang dialami bu kita adalah titik-titik. Ya. Kalau di beberapa sumber atau kemarin yang saya dikirimi oleh Bu Lestari, itu jawabannya yang D ya, ada yang jawab D gini. Tapi sebetulnya itu salah nih Bapak Ibu. Kira-kira jawaban yang betul yang mana? Kemarin saya sudah sampaikan. D, Pak. D. D. Aliran darah di pembuluh vena. C apa D? Iya betul. Iya betul sekali C. Jadi Bapak Ibu perlu ingat varises itu hubungannya dengan pembuluh vena. Pembuluh vena itu pembuluh yang letak yang kelihatan itu, yang nanti kalau varises itu jadi melendung-melendung itu kayak gitu ya. Jadi terlihat itu namanya varises, gangguan aliran darah di pembuluh vena. Kemarin ada yang jawab D. D itu kurang tepat Bapak Ibu. Jadi penyumbatan pembuluh darah oleh lemak itu mengakibatkan jantung koroner ya Bapak Ibu ya. Penyakit jantung ini. Ini jantung koroner kalau yang ini. Yang D dan E gitu ya. Tekanan darah mengalami hipotensi itu juga kurang tepat. Hipotensi itu tekanan darah rendah ya, hipotensi. Lawannya hipotensi, hipertensi gitu ya. Ini yang A juga kurang tepat. Kelebihan sel darah merah dalam darah juga kurang tepat. Ini termasuk penyakit yang langka, ini yang B. Ya, biasanya kan kelebihan sel darah putih itu yang namanya nanti disebut dengan kanker darah, itu kelebihan sel darah putih. Kalau kelebihan sel darah merah itu istilahnya lain, bukan kanker darah. Bukan leukemia, tapi saya agak sedikit lupa ini istilahnya apa, kurang tahu ya. Intinya yang B ini penyakit yang langka juga. Jadi untuk varises itu yang tepat adalah gangguan aliran darah di pembuluh vena ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti besok seperti ini, jawabannya yang C Bapak Ibu, yang vena gitu ya. Mudah-mudahan ini keluar lagi soalnya ya Bapak Ibu. Amin. Karena memang Amin Pak Nova, amin. Karena soal soal UPAI itu selalu berkembang karena ada tim pengembang soalnya atau tim pembuat soalnya, tentunya kan melihat dari beberapa perkembangan yang ada di lapangan ya. Jadi pandai-pandainya Bapak Ibu memahami materi, memperbanyak materi yang perlu dihafalkan selalu membaca, mungkin gunakan internet, Google dan sebagainya untuk belajar gitu. Baik, saya lanjutkan untuk berikutnya ini juga masih banyak yang mengalami miskonsepsi ya. Kalau dalam materi kita PPG itu banyak yang mengalami miskonsepsi tentang materi kerusuhan 13-15 Mei 98. Diawali oleh krisis moneter Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti. Gitu ya. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Yang kelahiran seumuran saya pasti ingat yang mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto. Ya, saya masih ingat sekali itu, kurang lebih saya kelas 1 SMP, kelas 2 SMP kalau nggak salah Ya, kalau saya SMP masih SMP Kalau SMA berarti Ibu lebih senior dari saya ini. Pak Herangan berapa Pak? Saya sudah keluar, Pak Nova, saya udah keluar. Pak kelahiran berapa Pak? Saya kelahiran tahun 85 Bapak Ibu ya. Oh,
kelahiran seumuran tahun kita, Pak. 19 seumuran nggih. Ya, Bu Yuni. Ya kalau Masih muda berarti Pak Munopa. masih muda tapi udah ada ubannya ini saya, Bu. Udah kelihatan masih muda Bu Tiwi, Bu Yuni. Iya, Pak Rohim. Iya. Pak Rohim kelahiran tahun berapa ini Pak Rohim? Pak Rohim juga Saya kelihatan masih muda 08. ini. Ini kejadiannya dulu dekat rumah ini, Pak. 08 kayak Dibalik. Sumpah Pemuda kayak Budi 08 Utomo ya. dibalik. Oh, Belum Yang dapat 08 pantesan. dibalik. Pak Rohim belum dapat jodoh, Pak. Carikan. Oh, Ya, minta doanya aja ya iya, semuanya. Semoga mudah-mudahan terkabul. Amin. Amin. segera mendapatkan ya Pak. Amin. Amin. Oke, Amin, baik. amin, amin. Sekarang kita kembali ke laptop ya. Penyebab problema tersebut disebabkan oleh, penyebabnya apa? Kalau Bapak Ibu, kalau nggak salah kemarin saya dikirimi oleh Bu Lestari, itu banyak yang menjawab ini yang etnosentrisme ya. Kalau nggak salah di jawaban yang Bu Lestari kirim ke saya itu jawabannya etnosentrisme. Nah, apa sih etnosentrisme Bapak Ibu? Ada yang tahu etnosentrisme? Etnosentrisme adalah paham Paham yang kebudayaannya. Paham yang menganut menganggap bahwa budayanya dia Paling benar. paling baik, Ya, paling etnisnya benar. kelompoknya yang paling Etnosentrisme ya. Jadi misalnya suku Jawa itu menganggap suku Jawa itu suku yang paling hebat di Indonesia gitu ya Bapak Ibu. Itu etnosentrisme. Nah, berarti tidak ada hubungannya dengan ini Bapak Ibu ya. Karena sebetulnya kerusuhan 13 Mei itu diawali dari prasangka ya atau stereotip juga ya. Stereotip yang negatif atau prasangka negatif dari orang Indonesia, khususnya orang pribumi kepada orang Tionghoa. Jadi orang pribumi dulu itu menganggap orang Tionghoa itu sebagai sumber dari segala penyebab krisis moneter yang ada. Jadi adanya prasangka Bapak Ibu, adanya prasangka terhadap orang Tionghoa sebagai penyebab resesi. Resesi ekonomi itu ya maksudnya krismon tadi ya. Itu jadi diawali dari itu. Ya, ini bisa Bapak Ibu lihat di beberapa saya dapat dari sumber yang terkait. Ini sumber kalau nggak salah tadi saya baca sumber Kompas atau apalah tadi ya. Itu prasangka penyebab konflik itu ya, konflik maksudnya konflik ini yang 13 Mei itu diawali dari prasangka buruk terhadap etnis Cina, etnis Tionghoa gitu ya. Jadi prasangka negatif itu yang akhirnya orang pribumi itu pada menjarahi tokoh-tokoh, terutama tokoh Cina ya Bapak Ibu di waktu dulu Iya, ya. betul. Kemudian terjadilah demo. Sebetulnya demo mahasiswa ini sebetulnya tadinya mau demo damai ya, aksi damai. Tapi ternyata ditunggangi oleh beberapa pihak ya seperti biasa sekarang ya Bapak Ibu. Ada beberapa pihak oknum yang akhirnya terjadi tragedi yang akhirnya beberapa prajurit TNI maupun Polri mengambil tindakan secara represif dengan menembaki beberapa mahasiswa yang akhirnya dikenal dengan namanya tragedi Trisakti ya kalau nggak salah waktu itu. Sekitar 3 mahasiswa yang meninggal ya. Berapa 7, saya Pak. lupa. 7 nggih. 7 mahasiswa. Kejadiannya itu. dulu di dekat rumah. Oh iya Bu. Ya 7 gitu jadi yang sungguh itu benar-benar kejadian sejarah yang selalu diingat oleh saya waktu itu dulu lagi sergap-sergapnya belajar itu ya. Serem, Pak. Waktu SMP kan ya seram juga nih. Dan lagi saya baru punya televisi di rumah jadi langsung memperhatikan mengikuti beberapa informasi yang ada di dalam berita gitu. Ya, jadi jawaban yang tepat tentang kerusuhan 13 Mei adalah yang E ya Bapak Ibu ya. Yang ini yang D itu hampir betul Bapak Ibu ya. Tapi salahnya di mana? Salahnya di sini ya. Sebagai pekerja ulet dan hidup hemat ini. Bukan ini yang dimaksudnya. Ini D hampir betul tapi yang lebih tepat adalah yang E. Adanya prasangka terhadap orang Tionghoa sebagai penyebab resesi ekonomi Indonesia. Begitu Bapak Ibu? Jelas ya? Jadi yang jawaban C itu salah ya, kurang tepat ya. Kemudian yang rasisme itu sebetulnya bukan, apa sih bedanya rasisme dengan prasangka Bu? Bapak Ibu, rasisme itu apa? Suku.
Berdasarkan ras, Pak, waktu biologis. Ras. Iya, Iya. atau betul sekali biologis itu yang kalau kata kunci rasisme itu di sesuatu paham yang bisa berhubungan dengan fisik kita ya Bapak Ibu, fisik ras ya. Biologis itu kan fisik. Misalnya menurut saya ya orang Papua ya, kulitnya hitam dan itu sudah rasisme itu ya. Itu. Nah, ini bukan masalah rasisme yang kerusuhan 13 Mei, tapi masalah prasangka ya. Itu. Begitu. Saya lanjutkan untuk soal berikutnya. Kemarin juga ini ada yang bertanya ini tentang puisi atau cerita ya, penggalian cerita, maaf, bukan puisi, penggalian cerita. Jannah dan Kalia ya. Pertanyaannya adalah suasana yang tergambarkan dalam kutipan cerita tersebut. Ya, suasana yang tergambarkan. Jannah mengenal Kalia karena keramahannya, walaupun sebenarnya ia hanya seorang kasir di salah satu minimarket di kota. Kira-kira yang jadi kasir itu Jannah apa Kalia, Bapak Ibu? Kalia, gadis ningrat tersebut memasuki minimarket lalu mengambil beberapa barang, dan ketika Kalia sedang mengambil makan ringan, gadis itu pun sangat senang dengan sapaannya yang dibalas Kalia. Jadi Jannah itu kasir ya Bapak Ibu ya? Kasir Pak ya. Iya kasirnya, sedangkan Kalia itu gadis ningratnya. Nah kebetulan Jannah itu merasa sangat senang karena sapaannya dia kepada Kalia itu dibalas oleh Kalia, ceritanya kayak gitu ya Bu. Nah suasana yang tergambarkan dalam kutipan cerita tersebut, kita pilih jawaban yang salah dulu, yang pasti salah. Sedih, gusar, kecewa jelas kurang tepat ya, Bapak Ibu. Jadi antara A dan B, yuk mari kita diskusikan Bapak Ibu. Tadi saya juga sempat 30 menit yang lalu sempat tanya sama istri saya, kebetulan istri saya guru bahasa Indonesia, yang tepat kira-kira jawabannya yang mana? Karena ini tipis sekali Bu, ceria dan hangat. Hangat. B. Hangat. B. B, hangat. Coba saya pengen Yang B, Pak. pengen diberi alasannya kenapa jawabannya hangat, Bapak Ibu. Ada yang bisa menyampaikan? Karena suasana yang penuh dengan keramahan, Pak. Sapaannya dibalas, Pak. Sapaannya dibalas. Kemudian kalau ceria bagaimana? Ada yang jawab ceria nggak? Yang hangat Pak, jawabannya tuh Pak yang B. Oh, hangat itu Ramah. menunjukkan suasana yang bagaimana Bu? Ramah, ada ramah. Ramah. Hubungan yang baik, Pak. Ramah. Ada keakraban Adanya- di sini, Pak. Iya, hangat, Ada cocok. keakraban. Keramahan. Interaksi gitu loh, interaksi yang Ada Interaksinya nyambung. Karena gitu, dia ramah, nyambung Pak. gitu. Ramah, Iya. welcome sama orang. Welcome sama orang gitu ya. Gini, keramahannya itu kan maksudnya apa namanya? Karena Jannah itu mengenal Kalia karena keramahannya ya, gitu. Nah, gadis ningrat tersebut memasuki minimarket, gitu. Mengambil beberapa barang, dan ketika Kalia sedang mengambil makanan ringan, gadis itu pun sangat senang dengan sapaannya. Sangat senang dengan sapaannya yang dibalas Kalia. Di sini mau yang diitukan sangat senangnya atau bagaimana? Ini menceritakan tentang si Jannahnya atau bagaimana ya Bu? Ini memang tadi saya juga karena suasana Iya. berarti dia sangat senang itu. Menceritakan tentang si Jannahnya Pak. Kalau iya suasana Jannahnya ini Karena kejadiannya itu di minimarket Pak. di minimarket. Kejadiannya kira-kira hangat itu
Hangat itu apakah Ceria itu mungkin Iya. sifatnya. oh iya. Oke, baik. Itu tadi Ibu siapa? Sama Saya terima nggih. digambar. Nggih. Ceria itu sifatnya betul ya. Oh, Oke, saya baik. hangat Pak Ono Pak. Iya betul. Kalau Baik, sedih nggak berarti- mau sedih. Iya. Berarti jawaban saya diralat. Betul ya, betul. Jawabannya adalah yang hangat. Baik, saya terima Bapak Ibu ya. Ini berarti jawaban yang saya pilih tadi itu saya salah. Berarti jawaban yang betul adalah yang hangat ya. Terima kasih Bu yang tadi sudah memberikan pencerahan kepada saya juga bahwa ceria itu karena di sini memang yang tergambarkan itu kehangatannya nih, suasana karena saling membalas sapaan gitu nih. Oke baik, terima kasih. Ya itu terkadang kalau soal bahasa Indonesia itu sesuatu yang kadang jawabannya itu nggak pasti ya. Hampir mirip-mirip tipis, jadi perlu sekali yang namanya belajar seperti ini, saling memberikan pendapat. Saya setuju jawabannya yang B ya, hangat. Oke, mudah-mudahan soal ini tidak keluar lagi ya. Soal-soal seperti ini kadang belum tentu betul jawabannya Bu antara hangat dan ceria. Tapi saya setuju dengan tadi alasan tadi yang itu. Tadi dengan istri saya juga sempat antara hangat gitu, lebih condong ke hangat. Tapi saya tetap ke yang ceria. Oh, berarti saya salah. Yang lebih berarti betul jawaban istri saya itu ya hangat gitu. Baik, saya lanjutkan. Sekarang yang ini Ibu. Manfaat media. Merancang proses pembelajaran dengan muatan IPS SD penting mempertimbangkan keragaman peserta didik. Hal ini sejalan dengan penggunaan media yang membantu guru selama proses pembelajaran. Beberapa guru menggunakan media slide presentation ya, seperti saya ini tadi yang sudah saya gunakan untuk menjelaskan materi manusia sebagai makhluk sosial pada tema 8 subtema 1. Manfaat media hampir mirip semua guys, jawabannya tipis semua ini. Yang tepat yang mana? Slide presentasi untuk apa? Yang A ya? Ya, Iya betul. Iya, memvisualkan hal yang abstrak. Betul, karena itu slide presentation itu lebih ke memvisualkan, memberi gambaran yang jelas tentang hal yang abstrak. Misalnya tentang manusia sebagai makhluk sosial lah. Itu tentunya kan siswa kan tidak jelas nih makhluk sosial itu apa sih. Nah mungkin dengan digambarkan dengan beberapa slide, mungkin berupa gambar, mungkin berupa apa gitu penjelasan, nanti anak jadi lebih paham. Betul jawabannya yang A. Setuju nggih Bapak Ibu nggih? Tidak ada masalah. Baik, saya lanjutkan berikutnya. Jawabannya apa Bapak Ibu? Silakan. Agar masalah ini tidak terjadi dalam pembelajaran. Jadi ceritanya itu siswa kelas tinggi itu masih sering menjawab tidak tahu atau bingung. Guru meminta siswa untuk memberikan contoh gambar prisma Saya meningkatkan atau kualitas. C, LCD. C. Sama tadi. LCD untuk Sama saya. menanyakan contoh gambar. Prisma dan contoh gambar. C. Contoh gambar. Oke, baik. Kita pilih yang paling tepat, G. Kita dengan Saya B, Pak. Yang B, Pak. dengan Saya B. paham konstruktivisme ya. Kita belum B, Pak. kita fokusnya konsennya ke ini soal ini menujunya ke teori belajar konstruktivisme ya. Bermakna gitu ya Bapak Ibu ya. Lebih pembelajaran yang lebih bermakna karena setiap kali guru memberikan memerintah atau menyuruh siswa memberikan contoh gambar prisma, anak-anak tetap bingung ya gitu, walaupun siswa itu sudah tahu prisma bentuknya seperti ini, limas bentuknya seperti ini.
Saya lebih condong ke yang B, betul sekali Pak ya. Lebih condong ke yang B. Menemukenali ya. Sebaiknya guru melakukan pembelajaran dengan mengajak siswa menemukenali. Menemukenali itu teori belajar atau aliran konstruktivisme Bapak Ibu ya. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk diberikan tayangan contoh gambar prisma dan limas. Nah, biasanya ada ini masalahnya ada di sini Bapak Ibu ya. Ketika anak cuma melihat contoh gambar prisma dan limas, anak mungkin melihat hanya sesuai dengan yang ada di gambar dan limas, yang ada di gambar LCD saja. Sedangkan nanti ketika menemui bentuk yang lain, siswa nanti mungkin jadi bingung lagi. Nah, jadi intinya ke yang B Bapak Ibu ya. Lebih ke konstruktivisme ini. Menemukenali. Jadi siswa itu diajak, siswanya yang aktif ya, siswanya yang aktif mencari ya, mengadakan mungkin penyelidikan, mungkin keliling di lingkungan sekolah, barangkali ada beberapa bentuk atau benda yang sesuai dengan bentuk model prisma dan limas tadi ya. Berarti jawaban yang tepat menurut saya adalah yang B Bapak Ibu. Coba yang C Bapak Ibu, yang menjawab C itu kira-kira alasannya apa? Berhubungan dengan TPK, Karena Pak. pada pembelajaran sekarang abad 21 Pak, guru harus tentang teknologi. Berkaitan Boleh. dengan TPK. Dengan teknologi TIPEK. Oke ya. Tapi di sini tidak mengacu ke pembelajaran soal ini, sebetulnya tidak mengacu ke situ Bapak Ibu ya. Tidak mengacu ke TIPEK-nya, ke teknologinya, bukan. Yang diharapkan di soal ini sebetulnya gini, agar masalah ini tidak terjadi. Karena gini Bu, kalau ketika kita mengajarkan dengan yang C ini, anak nanti di kemudian hari ketika melihat contoh benda yang tidak sesuai di LCD gambar, mungkin anak kurang artinya anak nanti bisa bingung lagi gitu loh. Tapi kalau misalnya kita ajak siswa itu menemukenali berbagai model ya. Menemukenali itu berarti siswa itu mengkonstruksi konsep sendiri loh Bapak Ibu ya. Maksud saya seperti ini. Jadi ini lebih ke paham konstruktivismenya itu ya. Benda Bukan konkret masalah ya, Kak? Berarti iya. Pak, Benda berarti yang C itu kan konkret, cuma ya. berarti yang C itu kan cuma memanfaatkan LCD Mm-mm. untuk menayangkan. Berarti dia guru Mm-mm. tidak menjelaskan gitu ya Pak ya? Iya betul. Hanya siswanya itu terlalu pasif gitu loh ya. Siswanya terlalu pasif, yang C masih pasif gitu loh. Walaupun memang betul yang C pasti nanti kita lakukan yang C ya Bapak Ibu. Tapi sebelum ke C loh maksudnya. Sebelum ke C itu biar Langkah siswa paling itu pertama ya, Pak. mengenali itu artinya harus biar siswa itu juga membangun konsep sendiri ya. Oh, bahwa prisma itu sebetulnya seperti ini, bedanya prisma dan limas seperti ini, contoh-contoh bendanya ini dan sebagainya. Nah itu ya, kita ajak siswa ke arah situ Bapak Ibu ya. Baru setelah ini ya, nah mungkin lebih detailnya nanti ke yang C mungkin dengan bantuan LCD tadi Bapak Ibu ya. Maksud saya seperti itu. Maksud soal ini juga seperti itu sebetulnya. Kalau melihat dari ilustrasi yang ada di sini ya, guru meminta siswa untuk memberikan contoh gambar prisma atau limas ya, Pak. Siswanya masih bingung nih. Nah, agar masalah ini tidak terjadi ya dalam pembelajaran, maka itu. Begitu Bapak Ibu. Nah, menemukenali itu bisa lewat LCD, bisa lewat mungkin di perpustakaan, gambar-gambar, bisa benda nyata, itu maksud saya seperti itu. Lebih luas yang B gitu ya. Ada konkret lebih luas. Iya Pak. Kalian jelas salah yang E salah nih Bapak Ibu ya. Yang E ini jelas salah nih. Ya. Yang E, yang D jelas salah. Terus yang A juga kurang tepat ya, betul. Karena B dan C ini bedanya tipis. Baik, saya lanjutkan. Nah ini, kira-kira Bapak Ibu sudah tahu jawabannya ini belum ya? Ini sering sekali keluar ini kalau nggak salah ini. Ada kompetensi dasar di kelas 1 menjelaskan bilangan sampai
dua angka dan nilai tempat. Nah, penyusun lambang bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya. Kumpulan benda konkret. Berikut ini ada beberapa pilihan pembelajaran yang dapat digunakan. Ada blok DNS, kartu bilangan, kartu beda warna, tangga bilangan, dan garis bilangan. Media yang sesuai untuk mempelajari nilai tempat. Ya, tadi yang benda konkret tadi, kira-kira yang mana itu? Apa? Yang A, Pak, 1 dan 2. 1 dan 2. Iya, berarti ini sudah sering belajar ini Pak Wayang dan Bu siapa tadi yang jawab? Iya, Pak. Iya, Pak. Jawabannya A, betul. Blok DNS ini ya, kalau Bapak Ibu ada beberapa Bapak Ibu yang belum tahu, blok DNS itu ya blok itu kayak kotak-kotak kayak Rubik ya itu. Yang kayak gini lah. Ya, satuan, puluhan, ratusan ini blok. Ya, ini betul ya, blok DNS dan kartu bilangan ya. Kalau kartu beda warna juga kurang tepat ya, beda warnanya nggak mengarah ke situ ya, Bapak Ibu ya. Tangga bilangan juga betul juga sih, tapi kayaknya karena ini pasangannya nggak ada yang pas ini, jadi ini ikut salah. Yang paling tidak tepat itu yang nomor 5 ya. Garis bilangan itu bukan benda konkret, itu lebih ke nanti ke ke verbalnya itu ya, tahap berikutnya kan ada tahap enaktif, ikonik, dan verbal gitu ya. Simbolik, betul Pak. sekali. Ya simbolik, maaf. Simbolik Enaktif. ya namanya. Iya, enaktif simbolik. Enaktif, Ikonik, ikonik, simbolik, dan ya. simbolik ya. Enaktif, ikonik, dan simbolik. Ya. Enaktif itu lebih ke yang tadi yang benda konkret gitu. Konkret. Ya. Kalau ikonik itu hubungannya dengan gambar-gambar. Gambar-gambar. Ya. Kedua. Betul sekali. Ya, kartu bilangan kan benda konkret ya, kartu sudah ada kartu-kartunya gitu kan, konkret gitu. Nomor 1 dan 2 betul jawabannya yang A. Ya, ini barangkali nanti keluar lagi bisa dipakai. Bisa juga nanti ada pakainya gambar ini ya, berupa gambar. Kadang ada beberapa soal yang memakai gambar tapi gambarnya tidak lengkap, jadi saya tidak bisa menampilkan di PowerPoint saya ini. Jadi kadang pilihannya cuma A dan B tok gitu ya. Gitu. Misalnya kayak kalau soal angkatan saya itu angkatan 2 yang keluar itu hampir mirip dengan ini, tapi yang benda konkret A, B, C, D, E-nya itu pilihannya gambar semua. Nah itu lebih gampang lagi sebetulnya. Kalau benda konkret, yang kira-kira benda konkret yang mana ya itu dipilih saja gitu ya. Tuh lebih gampang. Baik, berikutnya soal ini. Sudah adakah yang bisa menjawab soal ini Bapak Ibu? Kalau saya Pak 600. Iya, dari mana Bapak Ibu? Berarti sudah bisa menjawab ya. 2 anak bersepeda dari arah yang berlawanan berjarak 1000 meter ya. Betul jawabannya 600, tapi nanti saya jelaskan ya. Berjarak 1000 meter ya, 1000 m. Anak yang pertama dari titik A dan anak kedua dari titik B. Apabila kecepatan rata-rata bersepeda anak yang pertama 1,5 kali kecepatan rata-rata anak yang kedua. Berarti lebih cepat yang A ya Bapak Ibu ya. 1,5 kalinya. Iya Pak. Maka jarak dari titik A saat kedua anak ini berpapasan adalah, nah ingat, jarak itu rumusnya kecepatan bagi waktu. Kecepatan kali waktu. Kecepatannya sudah ada. Tapi di sini hanya yang diketahui adalah kecepatan anak pertama 1,5 kali ya gitu kan. Biasanya kan kecepatan anak pertama 40 km per jam, kecepatan anak kedua 20 km per jam biasanya kan seperti itu ya. Tapi ini enggak seperti itu. Nah ini jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah untuk mencari jarak berpapasan itu kan harus tahu waktunya dulu ya Bapak Ibu ya. Waktu berpapasan ya. Masih ingat waktu berpapasan? Rumusnya apa waktu berpapasan Ibu? Waktu berpapasan sama dengan jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Nah ini Ibu harus hafal Bapak Ibu. Waktu berpapasan sama dengan jarak dibagi kecepatan 1 tambah kecepatan. Kalau waktu menyusul ya Bapak Ibu ya.
Waktu menyusul itu selisih jarak, ya, selisih jarak dibagi kecepatan 2 kurangi kecepatan 1. Kecepatan 2 ini dengan catatan kecepatan orang kedua kecepatannya lebih cepat ya. Yang namanya menyusul kan otomatis kecepatan orang yang kedua lebih cepat ya. Nah itu kecepatan 2 kurangi kecepatan 1. Selisih jarak itu apa? Selisih jarak itu didapat dari selisih jarak yang sudah ditempuh oleh orang pertama. Orang pertamanya sudah menempuh berapa kilometer, itu namanya selisih jarak. Nah ini kebetulan belum ada susul, ini sebagai catatan saja gitu Bapak Ibu. Jika nanti menemui pertanyaan waktu menyusul rumusnya ini. Nah bagaimana caranya menyelesaikan soal ini? Ya, silakan Bapak Ibu perhatikan itu penjelasan dari saya. Sudah saya siapkan ini. Tadi diketahui jaraknya sama dengan 1000 meter ya Bapak Ibu ya. 1000 meter. 1000 meter. Kecepatan pertama itu 1,5 V. Maksudnya 3/2 V sama saja. Kecepatan kedua kita asumsikan adalah V ya. Atau kita sebut saja V ya. 1 V itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan waktu berpapasan sama dengan jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Jaraknya 1000 meter, 1000 dibagi 3/2 V ditambah V. 3/2 V ditambah V itu sama dengan 5/2 V. Bisa diterima nggak Bapak Ibu, ini 5/2 V dari mana? Dari 3/2 ditambah 1. Tambah 1 ya Pak. Iya, sama dengan 5/2 V. 5/2 Kemudian V. karena ini pembagian itu diubah jadi perkalian. 5/2 V jadi 2/5 V. 2/5 V. Maka diperolehlah waktu sama dengan 400 per V. 400 per V. V-nya nggak tahu berapa gitu ya. Intinya 400 per V. Istilahnya variabel ya. Nah ya karena yang ditanyakan jarak berpapasan, nah kembali lagi ke rumus yang pertama, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Karena yang ditanyakan jarak berpapasan, artinya kecepatan 1 itu berarti kecepatan orang pertama tadi. Orang pertama. Karena kenapa kok kecepatan orang pertama? Karena yang ditanyakan adalah jarak dari titik A ya Bapak Ibu ya. Kalau yang ditanyakan jarak dari titik B, kan kedua, paham gitu Bapak Ibu ya? Kenapa memakai kecepatan 1? Karena yang ditanyakan adalah jarak dari titik A. Beda lagi kalau misalnya pertanyaannya maka jarak dari titik B. Nah, jarak dari titik B berarti yang dipakai adalah kecepatan yang kedua tadi, V. Ketemunya 400 ya, ketemunya 400. Kalau yang kecepatan kedua atau yang titik B. Karena ini yang ditanyakan titik A, berarti kita memakai kecepatan yang pertama yaitu 3/2 V. Ini ya. 3/2 V dikali 400 per V tadi waktunya. Nah yang V kita coret habis. Tinggal 400 bagi 2. 200 kali 3, 600. Betul sekali jawabannya yang B Bapak Ibu ya. Itu. Jadi kalau sekali lagi. Kalau di sini soalnya mintanya titik B. Itu jawabannya 400 ya Bapak Ibu ya. Kenapa 400? Karena kita ngitungnya pakai kecepatan kedua. V2 kali V. Kali 400 per V. Jadinya jawabannya 400. Karena ini yang ditanyakan titik A berarti 600. Begitu? Bisa diterima Bapak Ibu? Atau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Bisa Pak. Bisa Pak. Cukup jelas? Kalau cukup jelas, saya lanjut. Jawaban yang B 600. Entah nanti soalnya angkanya berbeda, yang penting Bapak Ibu tahu
cara mengerjakannya gitu. Baik. Ini di angkatan saya tidak keluar Bu ya. Ini soalnya lumayan luar biasa ini ya. Kalau tidak mengetahui konsep ini ya pasti bingung. Gitu. Baik. Tapi sebetulnya gini, ada logikanya. Gampang. Cara cepatnya seperti ini ya. Ini 1,5 kali. Sedangkan ini 1.000 meter ya Bapak Ibu ya. Pakai perbandingan bisa Bapak Ibu. Pakai perbandingan bisa. 1,5 sedang 1,5 itu kan berarti 3/2 nih. 3/2 banding V. Nah itu. Nah biar tidak bingung, nah ini pakai perbandingan saja. 3/2 banding 1 itu sama dengan berapa? 3 banding, kalau dikali 2 berarti 6 banding 2 gitu. 6 banding 4 ya, atau 3 banding 2. 6 banding 2 Pak. 6 banding 2. Masing-masing dikali 2. 6 bagi 2. Okay. 6 banding Ya, 2. kurang tepat juga. Kurang tepat juga kalau 3/2 banding 1, 6 banding 2. Iya, kurang tepat juga. Nggak bisa jadi cara cepat. Maksudnya saya seperti ini, tidak pakai perbandingan. Pakai ini kira-kira saja. Ini kan 1.000 meter. Sedangkan ini 1,5. Berarti yang B ini 1 gitu ya. Yang A 1,5, yang B 1. Kalau 1.000 meter ini dibagi, ini 1,5, ini 1, itu kan berarti pilihan yang tepat kalau soal ini adalah antara A dan B ya Bapak Ibu ya. Antara A dan B. Gitu maksud saya. Ini cara kalau misalnya nggak pengen hitung gitu ya. Maksudnya itu. Kira-kira saja ini hanya perkiraan. Nah, pilih yang B. Kenapa? Karena 1,5. Sedangkan ini kan 1. 1,5-nya 400 kan 600 kayak gitu ya. Nah itu. Jadi jawabannya 600 meter. Itu kalau cara ngawurnya gitu. Bukan hitung-hitungan seperti ini. Begitu. Baik, saya lanjut. Ini juga sudah ketemu apa belum Bapak Ibu? Sudah pernah membaca soal ini? Kalau dilihat sepertinya membingungkan ya Bapak Ibu. Sebetulnya enggak. Soal ini sebetulnya soal kelas 6 Bapak Ibu ya. Soal kelas 6 ujian ya. Ani ingin membuat kue bolu dan brownies. Pada resep dituliskan untuk membuat 1 kue bolu dibutuhkan 1/3 gelas bubuk coklat ya. 1 bolu itu 1/3 gelas. Dan kalau membuat 1 brownies diperlukan 4/5 gelas. 1 bolu 1/3, 1 brownies 4/5. Nah, jika Ani mempunyai 500 gram yang setara dengan 5 gelas, nah, pokoknya kita fokusnya ke 5 gelas, nggak usah mikir yang 500 gram-graman ya. Pokoknya dia punya 500 dan setaranya dengan 5 gelas. Maka sisa bubuk coklat yang dimiliki Ani setelah ia membuat 5 kue bolu dan 2 brownies adalah berapa gelas sisanya Ibu ya. Sudah ada yang pernah menjawab ini soal ini Bapak Ibu? Saya Pak A. Ya asal jawab Pak. Saya A. Jawabannya A. Pak. A. A dari Saya mana? A. Ayo. Baik. Lihat penjelasan dari saya. 1 bolu 13 1/3. 1/3 kan betul kan Bu? Bukan 1/2 kan? Di soal 1/3 kan? 1/3 gelas. 1 brownies 4/5 gelas. Gitu ya. Yang ditanyakan sisa. Ani punya berapa gelas? Ani mempunyai berapa gelas Bapak Ibu? 5 ya? 5 gelas kan Bapak Ibu? Iya. Iya. Kemudian untuk mengetahui sisanya berarti kita kurangi dengan yang mau dibuat Ani. Tadi Ani ingin membuat 5 kue bolu. Berarti 5 kali 1/3. Gitu ya? Iya. Terus 2 brownies. 2 brownies, 1 browniesnya 4/5. Berarti 2 kali 4
per 5. Berarti 5 kurangi 5 kali sepertiga 5 per 3. 2 kali 4 per 5 8 per 5. Berarti sama dengan 5 kurangi, karena ini 3 dan 5 penyebutnya disamakan jadi 15. 5 kali 5 25, 8 kali 3 24, 25 ditambah 24 sama dengan 49. 49 per 15. Berarti si Ani ini membuat 5 kue bolu dan 2 brownies itu besarnya adalah 49 per 15 gelas. Karena yang ditanyakan bukan bahannya, tapi yang ditanyakan sisanya. Ya sisanya berarti ini 5 kurangi ini. Kok ini jadi 75 per 15 Pak, dari mana ya? Kan sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Kalau mengajarkan anak bagaimana cara mengurangi bilangan bulat, pecahan itu kan harus disamakan dulu. Pecahan gitu ya. Karena ini penyebutnya 15, berarti ini dikalikan 15. 15 kali 5 kan 75. 75 per 15. 75 dikurangi 49 sama dengan 26 per 15. Berarti jawabannya yang mana Bapak Ibu? Yang D. Yang jawaban yang jawaban 13 per 15 dari mana Bapak Ibu? Menghitungnya bukan seperti ini kah? Atau ada cara yang lain? Hitung cepat, Pak. Hitung cepat gitu. Saya salah ini Pak, yang 5 kue bolu harusnya dikali sepertiga, saya kali seperdua. Salah. Oh. Iya, 5 kali setengah, harusnya 5 kali sepertiga. Sepertiga. Iya. Iya, Caca. Kurang teliti. Jadi jawabannya Tambah 2 brownies. 2 kali 2 G. kali 4 per 5 Kak Pak, itu yang tertutup Iya 4. Iya 2 kali 4 per 5. Iya. 4 per 5. Oh, saya salahnya di sini Pak, kali setengah, harusnya kali sepertiga, tapi penyelesaiannya tahapannya sama. 5 kurang 5 per 3 tambah 85. Jadi letak kesalahan dari satu kue bolu kan dibutuhkan sepertiga gelas, jadi harusnya 5 kali sepertiga. Saya salah situ. Makanya dapat 13 per 15. G. Baik. Ya, Kalau Kak. misalnya ini setengah, misalnya di soal ini kok 1 per 2 gelas ya. Baik, kita hitung saja 5 per 2. Kalau misalnya itu setengah nih Bu, bukan sepertiga. 5 per 2 ditambah 8 per 5. Berarti sama dengan 41 per 10. Ini 41 per 10. Berarti berapa? 41. Iya, 25 ditambah 16 nih, 41 per Ya, per 10. 41 per 10 berarti 5-nya 5 itu kurang 50 per 10. Iya, 50 per 10 dikurangi 41 per 10. Sama dengan berapa? 50 kurang 41? 9 per 10. 9 per 10 Pak. 9 per 10 berarti sama dengan di sini tidak ada. Ya. Iya. Tidak Pak, senilai dengan 13 per 15. 9 per 10 senilai tidak dengan senilai 13 per 15. Iya. Kalau apakah langsung senilai di Bapak Ibu? Sepertinya tidak senilai. 0,866. Ya. Kalau dikasih jadi desimal Pak. 9 per 10 kan 0,99. Kemudian 13 per 9 per 10 0,9. Ya. Sedangkan 13 per 15 0,866. 0,8. Ya kan beda. Sangat beda dengan 0, pendekatan enggak beda. bukan desimal tidak dengan boleh Bu. pembulatan beda, desimal dengan pembulatan Beda, desimal dengan pembulatan berbeda. Jadi 13 per 15 itu tidak sepadan dengan 9 per 10 Bu. 9 per 10 itu 18 per 20 ya. Atau 18 per 20 ini kan dikalikan 2 gitu ya. Itu tidak sepadan, tidak sama gitu. Jadi berbeda kalau pembulatan dengan desimal disamakan Bu ya. Ya itu. Oh iya. Jadi kalau misalnya ini 1/2 juga kurang tepat kalau 13 per 15. Jadi harusnya karena ini sepertiga. di soal juga Iya, sepertiga di soal juga sepertiga, jadi jawabannya 26 per 15 gitu ya. Jadi sebetulnya soal ini soal kelas 6 Bapak Ibu ya, soal kelas 6 cuma dibuat jelimet seperti ini ya, seperti ini. Soal cerita. Baik, ini soal cerita.
Gitu ya Bapak Ibu, jelas gitu. Baik, saya lanjutkan. Ini tentang penilaian ya. Matematikanya sudah selesai nih. Jangan terlalu banyak matematika.